layakan kami Tuhan melayani-Mu, layakan kami Tuhan menerima berkat yang pada malam hari ini juga Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah malam hari ini Tuhan kami katakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, biar Romo saja Tuhan yang bertahta, Romo saja yang berkuasa atas ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, selamat malam semuanya. Kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan melalui Google Meet ini. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir atas kita melalui pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Mari saudaraku kita menaikkan pujian, sungguh besar setiamu Tuhan, Engkau nyata di sepanjang hidup kami. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kita naikkan pujian dari awal. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita katakan, kutinggikan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, benar, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas kami, mengalir kuasa Roh Kudus, menjamah mengurapi kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Kau layak terima pujian tertinggi, Kau layak ditinggikan, layak disembah. Ya Mulialah nama-Mu. Engkau sungguh Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari apapun. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus, memenuhi setiap hati kami Bapa. Haleluya, kami minta urapan-Mu Tuhan, menjamah saat ini Bapa, membawa kami terus naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami malam hari ini boleh berkenan di hadapan. Haleluya Yesus, haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya, hosana bagi-Mu Tuhan, hosana di tempat yang maha mulia. Engkau Raja bagi kami, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang layak terima pujian, Engkau Allah yang selalu peduli atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami telah ditebus, kami telah dibayar lunas Tuhan. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Nah, yang sesungguhnya kamilah yang harus mendapat hukuman yang daripada Engkau. Tetapi oleh karena kasih dan karunia-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh dimenangkan, kami diangkat
dari dunia yang gelap Tuhan kepada terang-Mu yang ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi kata naikkan pujian ini, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Bapa, buat karya-Mu Tuhan. Yesus, Engkau baik Bapa. Engkau yang luar biasa Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan.
Berikan kami hati yang mau terus menyembah-Mu, Yesus. Berikan kami hati yang mau taat di hadapan-Mu, Tuhan. Berikan kami hati untuk mengasihi-Mu, Bapa. Haleluya. Nama-Mu Tuhan. Glory bagimu, Yesus. Kira-kira masih, kira-kira masih, kira-kira masih. Terima Kira-kira kasih, masih, kira-kira kasih, kira-kira masih, kira-kira masih. Mari kita mau terus sembah Dia, undang Dia dalam hati kita, mengalir, memenuhi, memulihkan setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila penyembahan kami malam hari ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan kami, umat-Mu Bapa. Buat jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Jemaat GBS 56 Tuhan ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Orang kasih kira peta kasih nama Yesus, nama Yesus. Orang peta depan. Nira peta kasih kira peta kalama nama Yesus. Halo masih nira peta kasih nira kasih. Nira peta papa. Haleluya. Biarlah anugerah-Mu mengalir atas kami malam hari ini Tuhan. Berikan kami yang mau terus Tuhan memandang kepadamu, sebab hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami aman ada dalam perlindungan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan kami akan aman senantiasa ada dalam perlindungan kuasa-Mu Bapa. Bahkan malam hari ini kami akan lebih lagi diberkati Tuhan. Bukan hanya melalui pujian dan penyembahan Bapa, tetapi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan firman yang akan disampaikan Tuhan boleh memberkati kami semua yang mendengar dan menyaksikan, bahkan yang mengikuti malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, urapan-Mu terus mengalir atas kami malam hari ini, Bapa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan satu pujian. Haleluya, Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tetap ku percaya ayat-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Angkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku
ku akan terbang terbang tinggi di di tengah badai hidup. ku tak menyerah. Maka Tak menyerah, perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, Yesus. Haleluya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Jika pada malam hari ini pun kami Engkau kumpulkan, Tuhan, dari pagi, siang hingga malam pun kami boleh ada, semua oleh karena kemurahan-Mu. Maka hari ini pun kami Bapa, tuntun, tolong kami ya Tuhan, bukan saja sebagai pendengar, tapi tolong kami untuk boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami boleh mengimplementasikan secara perbuatan perilaku tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami terima firman-Mu sebagai pengajar yang menuntun hidup kami ke dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Apa saya mau tes suara dulu, apa kedengaran nih suara nih Pak Agam? Shalom. Jelas ya? Ya. Haleluya. Satu kehormatan bagi saya jika hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan kita semua Bapak Ibu. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Saya bisa ada, saudara juga bisa ada, karena Tuhan beri kesempatan bagi kita. Jadi malam ini memang tergerak hati ketika kemarin untuk mengisi siapa yang mau terbeban untuk mengambil satu pelayanan. Saya beranikan diri untuk bisa membawa satu renungan. Karena saya sungguh terberkati pada khotbah Bapak Gembala minggu kemarin, di mana disampaikan di sana bahwa kita yang sudah di dalam Tuhan bukan mencari keselamatan lagi, tetapi mempertahankan. Dan ini yang membuat saya tertegun, sederhana namun dalam pengertiannya. Karena bagaimana mempertahankan itu yang paling penting. Karena banyak orang di awal oke, di perjalanan tengah tumbang. Nah, sedemikian juga kita. Jadi bagaimana kita memproses diri kita ini untuk tetap eksis dan hidup seturut dengan jalan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Nah, tidak secara kebetulan saya pernah bekerja di satu pertambangan emas dan saya tahu persis malah juga bagaimana emas itu prosesnya. Dijelas bagaimana gali begitu dalam di bawah tanah dan di dalam emas itu, bongkahan emas itu tidak berdiri sendiri, itu emas. Ada banyak kotoran-kotoran yang namanya waste, ada besi, ada nikel, ada uranium, ada timah, macam-macam partikel di sana. Tetapi sebagai penambang,
yang fokus kepada inti yang ditambang emas, dia harus memprosesnya itu. Dengan cara apa? Ada bahan kimia, itu proses awal. Tetapi untuk pemurniannya adalah proses pembakaran. Nah, kita tahu dalam emas juga ada kadar-kadarnya. Ada kadar 18 karat, 22 karat, 23 karat, 24 karat, bahkan ada logam mulia. Semua itu bergerak dari proses pembakaran. Semakin tinggi titik lebur pembakaran, semakin murnilah dia terbentuk. Nah, demikian juga hidup iman kita di dalam mengikut Kristus, bahwa acap kali kita tidak sanggup di dalam satu proses pencobaan. Ini yang membuat kita kadang jatuh bangun. Nah, sementara yang Tuhan kehendaki sesungguhnya bagi kita, kita berjalan terus beriringan dengan Tuhan. Nah, jadi pada malam ini, saya terberkati ketika saya membaca sebuah firman Tuhan yang menguatkan saya, yaitu tentang pengujian dan pencobaan. Itu terambil dari kitab Yakobus 1 ayat yang ke-12. Nah, buka ya Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang bertahan. Nah, saya bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Nah, ini satu penghiburan bagi kita sebenar-benarnya. Tuhan menghendaki kita, jika kita mengalami sebuah proses, mengalami sesuatu apa yang tidak kita harapkan, tapi itu terjadi bagi kita, Tuhan menghendaki kita untuk bertahan dalam pencobaan itu. Supaya di dalam pencobaan itu iman kita teruji, kita terproses. Nah, bahwa pencobaan-pencobaan itu Tuhan katakan tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, asal saja kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Nah, kebanyakan kita memang kita orang-orang yang mengaku Kristen lah, banyak kali kita bertemu dengan teman-teman kita yang perlu diteguhkan. Ya mungkin saya juga pernah mengalami hal yang sama. Karena ada sesuatu yang membuat saya agak mundur. Tapi bukan karena kekecewaan, bukan. Nah, jadi untuk melihat bagaimana kita harus berjuang di dalam pengujian dan pencobaan ini, saudaraku, kita harus melihat bagaimana sesungguhnya langkah awal respon kita ketika kita diperhadapkan dalam sebuah ujian atau pencobaan. Sikap hati kita, apakah kita susah hati atau tawar hati, atau kita cari solusi lain. Kalau kita sedang diperhadapkan dalam sebuah pencobaan, misalnya banyak hal. Ketika diperhadapkan sesuatu masalah, problem secara ekonomi misalnya. Saya pernah mengalami bagaimana saya rasakan ekonomi begitu terpuruk. Mungkin bukan hanya saja saya mengalami seperti itu, mungkin teman-teman yang lain juga. Tetapi saya puji Tuhan, saya katakan, saya tidak mencari solusi dari teman-teman yang bisa membantu saya. Karena saya berharap ini hanya sesaat, Tuhan pasti akan tolong saya. Ya betul, Tuhan tolong saya, bahkan Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongannya tepat pada waktunya. Maka secara ekonomi saya bisa katakan oleh karena Tuhan, saya pun mulai bangkit.
Tapi jika saya di awal mungkin mengalami karena susah hati, saya mundur menyalahkan Tuhan, menyalahkan si anu, mungkin pengalaman-pengalaman yang hari ini saya dapatkan tidak terjadi. Tapi ini bukan karena salah Tuhan, tapi karena kitanya sendiri yang tidak tahan uji. Sehingga pemurnian-pemurnian ini yang memproses kita. Disinilah Tuhan menghendaki kita supaya kita tahan uji katanya. Karena bila saat tiba waktunya kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Jadi yang selanjutnya saudara, bagaimana kita mensikapi kalau dalam keadaan-keadaan itu menimpa kita? Kita pelihara firman Tuhan yang kita asup, yang kita dengar, yang kita asup menjadi penguat otot-otot iman kita. Karena jika firman itu menjadi hidup di dalam kita, apapun yang menjadi godaan, apapun yang membuat kita terpengaruh dengan hal-hal yang lain, firman ini akan membentengi kita, firman ini akan hidup dan menghidupi kita, sehingga kita pun akan kuat. Ya. Sebagaimana di kitab Roma 3 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita akan lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau memang firman itu menjadi kehidupan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur jika kita mengenal Kristus Yesus yang turut serta merasakan apa yang kita rasakan. Dia telah menjadi manusia sama seperti kita, supaya dia pun bisa mendengar segala keluh kesah kita dan merasakan, karena dia pun pernah merasakan manusia. Nah, untuk itulah kita bangga dengan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama semua jemaat Tuhan untuk terus membangun diri, supaya tidak satupun di antara kita yang menganggap pribadi kita ini di hadapan Tuhan tidak berharga. Tetapi kita selalu bergairah, selalu mengucap syukur, jangan sampai susah hati. Dan jangan pernah ada ketakutan di dalam diri kita, sedikit pun ketakutan. Karena di saat ketakutan, di sanalah siasat iblis berhasil mengecoh kita, membuat kita akan kehilangan iman. Karena banyak cara iblis untuk membuat kita jatuh. Salah satunya ya dengan pencobaan. Apakah kita dengan meresponi pencobaan itu kita langsung susah hati, atau kita masih bersyukur? Yang Tuhan kehendaki kita tetap bersyukur, karena diucapkan tadi situ berbahagialah. Sebagaimana kitab itu kan, berbahagialah orang yang mendapat berbagai-bagai pencobaan. Karena bila kita saatnya tahan uji. Jadi memang harus ada ujian. Ujian pencobaan itu menandakan kita, Tuhan kehendaki itu untuk menaikkan level kerohanian kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya bersyukur punya Allah yang hidup. Saya bersyukur mengenal Yesus Kristus, Sang Penolong, Juru Selamat pribadiku. Saya bersyukur keluargaku semua, terlebih keluarga intiku, diselamatkan oleh Tuhan. Namun di dalamnya, kami pun harus bertahan dalam perjuangan-perjuangan yang diwajibkan bagi kita, sebagaimana firman Tuhan disampaikan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita semakin berlomba dengan tekun. Nah, seperti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi itu mesti kita alami. Proses-proses itu harus kita alami. Kalau kita tidak mengalami sebuah proses dalam suatu pendewasaan pemurnian,
Saya nggak mengatakan apa-apa ya saudara, tapi hal itu belum teruji. Belum teruji. Karena kita ini sudah diibaratkan seumpama emas dan bejana. Bejana pun untuk ditempatkan menjadi suatu bejana yang murni, itu harus melalui pembakaran juga. Ya, minggu kemarin Bapak Gembala sudah lebih jauh menjelaskan bagaimana baptisan api itu. Ya ini, demikian seperti ini. Baptisan api itu adalah proses-proses pemurnian dari sebuah masalah, apakah kita mampu, apakah kita bertahan, ataukah kita seperti apa. Dan dari sanalah kualitas kita di hadapan Tuhan. Mungkin kalau sesama kita hanya melihat rupa, tidak melihat hati, kita tidak bisa menilai satu sama lain. Untuk itulah Tuhan ingatkan kepada kita untuk tidak menghakimi sesama, tidak menilai sesama. Karena hanya hati inilah yang menjadi milik kita yang Tuhan tahu dan lihat. Ya, hanya Tuhanlah sebagai benarnya yang menjadi hakim bagi kita, bukan manusia. Nah, jadi bagaimana selanjutnya supaya kita bisa bertahan di dalam pencobaan tersebut? Melekat kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Dan firman Tuhan juga berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan meluputkannya. Nah, ini satu penghiburan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Enak sekali hidup bersama Tuhan. Menghidupi firman, melekat padanya, dan respon kita ini, kita disebut sebagai anak-anaknya, dia Bapak kita. Bagaimana dekatnya seorang anak dengan Bapak? Ya, bermesraan begitu. Gak ada Tuhan di luar sana selain daripada Tuhan kita. Nah, untuk itu kita semua, secara khusus saya sampaikan malam ini kepada seluruh jemaat GBI S56 di bawah pimpinan hambanya, Gembala Sidang kita, Bapak Yohanes. Kita boleh bersyukur. Ada satu pengajaran, memang tidak sempurna. Tetapi pengajaran itu cukup membuat kita sedikit demi sedikit menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, untuk itu, saudaraku, kita harus responi, ya, karena memang kita harus terlibat di dalamnya. Firman menjadi penguat, pengikat bagi kita untuk menjadikan iman itu kuat dan bertumbuh. Karena iman itu hadir akan dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat hati kita, menghidupinya di dalam kita, maka Tuhan memberikan iman itu kepada kita. Jadi bukan kitanya yang berusaha untuk beriman, tidak. Tuhan yang mempercayakan iman itu kepada kita. Dilihat hati kita itu menjadi tempat sesuatu yang baik di dalam loh hati kita yang paling dalam. Sehingga banyak orang berkata, aku udah beriman, tetapi begitu ada satu pencobaan, imannya kandas. Misalnya apa? Bila mengalami satu sakit penyakit, langsung takut. Nah, ini kan satu hal yang kurang baik. Jika perkataan kita bilang beriman. Tapi iman itu berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Mau itu cobaan ataupun itu pengujian. Tuhan katakan tetap bertahan. Itu yang Tuhan mau kehendaki bagi setiap kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara malam ini, walau seberat apapun pengujian, seberapa apapun tantangan yang kita hadapi hari lepas hari, itu menandakan kita, Tuhan perkenankan bagi kita untuk memproses kita supaya kedewasaan rohani kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Tanpa itu kita akan menjadikan anak-anak yang manja, anak-anak yang tidak punya kualitas. Bukankah Tuhan menginginkan kita semua jemaat
seluruh orang percaya di muka bumi ini kepada Kristus. Kita dipersiapkan untuk menjadi pengantin-pengantinnya kelak. Nah, bagaimana pengantin itu bisa menjadi dewasa? Kalau secara kerohanian kita tidak bisa diajak bekerja sama Tuhan. Jadi jangan siasat iblis yang mencoba membuat satu pencobaan dan ujian. Seolah-olah itu meruntuhkan kita. Nah, kalau kita larut di dalamnya, maka si iblis mengambil keuntungan yang besar daripada kita. Yaitu kita dijauhkan dari kasih Bapa itu. Oleh karena kita ya bukan Tuhan. Itu yang saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Dan saya bagikan bagi kita sama ini. Supaya iman kita semakin kuat dan semakin mantap. Dalam mengarungi hari-hari yang masih kita kerjakan ke depan. Kita nggak tahu ke depan itu seperti apa kita. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Tapi pengharapan kita sekalipun itu hari Tuhan perkenankan untuk mendekat kepada kita. Kita siap. Itulah satu bukti kedewasaan. Jangan pernah ada takut. Karena takut itu lawan daripada iman. Di saat ada takut, iman pun akan kandas. Jadi, mari kita sepakat, setuju terhadap proses Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita pun akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam segala firman yang disampaikan untuk menegur, mengajar, dan mendidik kita supaya kita bisa lebih dewasa di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi masalah kita saat ini, andalkan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Berkat Tuhan memang berlaku secara umum, tetapi berkat Tuhan juga berlaku secara khusus bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Malam ini saya sungguh bersyukur. Ya, saya boleh berbagi sharing bagi kita. Bagaimana kalau kita melekat kepada Tuhan, kita tahu bagaimana pengajaran Tuhan itu. Karena ada kalanya kita tidak mengerti kehendak Tuhankah atau kehendak kita. Karena apa? Di 1 Korintus 10 ayat 12 juga pencobaan-pencobaan biasa. Itu disampaikan. Kadang kita di Yakobus 1 ayat 14 itu oleh karena keinginan kita yang dibuahi oleh pikiran-pikiran kita. Nah, kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita tidak tahu itu. Kita kira kita ya berjalan dalam kebenaran, ternyata itu kebenaran kita, bukan kebenaran Tuhan. Itu pentingnya melekat, menyatu dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah katakan, 1 Yohanes 15 itu, akulah pokok dan kamu rantingnya. Ranting akan mati kalau itu terpisah daripada pokok. Dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita pun sama seperti itu. Jika kita kandas di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, oleh karena ujian dan pencobaan, apakah kita tetap menjadi penyatu dengan Tuhan? Saya rasa tidak. Tetapi ini akan putus, akan terhilang. Tetapi di dalam ujian dan pencobaan kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan, menempel dengan Tuhan, hidupi firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Maka saya percaya otot-otot iman kita akan kuat walau apapun yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur. Saya sungguh bersyukur punya Allah yang mengajari saya malam ini. Bagaimana Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menegur, untuk memberi dan kepada kita memperbaiki kelakuan. Ya ini perlunya firman itu tidak jauh, dekat
di mulut kita. Dekat di mulut kita. Nah, sedemikianlah jaraknya Tuhan dengan kita. Hanya sejauh doa. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian malam ini renungan Pak Gem. Saya kembalikan kepada Pak Gem untuk selanjutnya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Bilman sudah menyampaikan kebenaran malam hari ini. Memang betul bahwa setiap kita itu belajar kebenaran firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia dengan sesamanya. Jadi benda penajam itu ada yang beda jenis, gerinda amplas dengan besi lagi, atau dengan kayu misalnya begitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan mengenai besi-besi, manusia itu sungguh luar biasa. Berarti memang Tuhan sudah plot kita, yang membentuk kita itu kalau beda jenis adalah situasi kondisi, benda-benda, penghasilan kita, dan juga apa yang ada sekeliling kita. Tetapi ada yang juga yang sejenis itu adalah manusia dengan manusia. Jadi di pertajam ini memang betul ya bahasanya mungkin tajam itu, misalnya kita kepada orang, pikirannya tajam banget ya gitu loh. Jadi otaknya tajam banget gitu ya. Jadi tajam itu nanti mengacu kepada sesuatu yang fokus, sesuatu yang memang dalam kata lain itu adalah jeli. Ya, jeli gitu ya. Jadi alat pisau tajam itu membuat fokus betul apa yang mesti dipotong di situ. Kalau benda tumpul kan beda itu ya. Jadi begitu. Jadi semoga ke depan kita semakin banyak pengalaman, semakin dipertajam, dan kita juga bisa melihat semakin dewasa di dalam persekutuan ini, dan membuat kita semakin namanya kita anggap saja kalau orang lagi mundur, orang lagi lupa, orang lagi hilap itu karena sedang diproses. Seperti Pak Bilman tadi bilang bahwa ada benda-benda yang sebenarnya itu mau diambil, tetapi pada saat pengayakan, pada saat peleburan, pada saat penyemprotan, pada saat penyiraman atau disentor begitu, ternyata benda yang akan diambil itu sempat melesat begitu loh. Nah, akhirnya mungkin dicarinya juga agak susah, dan bagaimana akhirnya dalam proses itu akhirnya ketemu lagi. Nah, itulah proses kehidupan kita. Baik, malam hari ini kita akan mendoakan untuk kegiatan Pak Sinaga sudah punya itu Pak, sudah punya catatannya Pak ya, untuk pokok doa syafaat ya. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, umum aja Pak. Jadi doakan mulai runtut dari level aja. Kita doakan nanti. Oke lah, doakan keluarga kami sebagai gembala. Nah, kenapa kami butuh didoakan? Karena prinsipnya bahwa para pemimpin rohaniwan itu adalah sasaran utama di dalam sebuah gereja dan pelayanan. Saya ingatkan bagi saudara sekalian, jadi gembala itu banyak tantangan, gembala itu banyak poin-poin yang mungkin bisa terjadi, tergoyahkan oleh pengennya iblis mundur dan sebagainya. Nah, makanya tugas para pelayan jemaat itu adalah tidak cuma mengkritiknya lebih besar, tetapi harusnya mendoakannya yang lebih besar. Karena apapun itu, kalau orang lain di bawah kami ada masalah, nggak bisa datang dalam sebuah hari Minggu, dalam artian gembala masih ada. Tetapi kalau gembala betul-betul harus standby, harus memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan, dan itu membutuhkan topangan-topangan. Kami doa terus, keluarga juga doa, dan teman-teman juga harus mendoakan itu, dan itu penting ya untuk didoakan. Yang kedua, nanti doakan saja untuk kegiatan kita Pak. Kegiatan kita sudah hafal ya. Ada ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu, ibadah teens, ada ibadah profesi, ada ibadah komsel, dan juga ada ibadah wanita. Kemudian kegiatan-kegiatan outdoor yang wanita akan lakukan pada Jumat ini. Kemudian juga untuk
pelayanan ini yang kita akan launching diakonia. Ya Pak, nanti doakan saja supaya kita lebih bisa menjawab kebutuhan jemaat meskipun tidak secara menyeluruh sekaligus, tetapi paling tidak kita punya form, punya pola, punya formatnya untuk bisa lebih jauh. Diakonia Pak ya, jadi pelayanan diakonia nanti pada minggu saya akan launching ke jemaat untuk kita lakukan sama-sama. Yang selanjutnya umum doakan bagi jemaat, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, usaha, dan juga masa depan anak-anak kita. Nah setelah itu baru doakan menjelang Pilpres, ingat ya Pak ya. Kemudian Kota Depok juga, yang memang saya melihat informasinya bahwa Depok ini memang terkenal dengan hal-hal mulai dari COVID 2 orang itu sampai kepada yang kesini memang banyak, tetapi terakhir ini memang menjadi salah satu kota yang dilihat secara internasional, kata di media ya, nanti diklarifikasi lagi, sebagai kota yang unik, kreatif begitu ya. Kita doakan untuk Kota Depok, karena kenapa? Karena di mana kita tinggal, kita harus wajib mendoakan itu, karena kesejahteraan kota juga kesejahteraan kita. Jadi kalau ada hal yang tidak ini kita doakan. Supaya apa? Karena kita hidup di sini, kita tinggal di sini, kita mencari nafkah di sini, kita menjalankan roda kehidupan untuk masa depan anak kita juga di sini. Jadi kita doakan termasuk gereja-gereja. Mungkin itu saja Pak Sinaga. Nanti setelah itu menjelang amin nanti mungkin saya sambung dikit. Nah setelah itu kita akan dengar informasi sebentar, baru kita akan tutup dalam doa. Ya, itu saja Pak. Silakan Pak Sinaga. Pertama doakan untuk renungan tadi supaya kita terima. Ya puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan malam hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan lewat ibadah kami ini, lewat ibadah Google Meet ini Tuhan, lewat udara Tuhan kami boleh bersatu hati Tuhan memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih semua penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, lawatan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan malam hari yang indah ini Tuhan. Inilah semua Tuhan karena anugerah-Mu yang terbesar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersekutu Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan lewat puji-pujian kami, penyembahan kami lewat ibadah ini Tuhan. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan, boleh kami Bapa dibangun jadi satu ya Bapa. Untuk boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih semua Tuhan lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mulai dari pagi Tuhan sampai petang malam hari ini Tuhan, kami tetap bersyukur bahwa Engkau yang terbesar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengurapi ibadah kami ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Bilman Tuhan, supaya boleh itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pakai Pak Bilman Tuhan lebih heran lagi Tuhan, supaya boleh benar-benar Tuhan menunjukkan bahwa Engkau yang terbesar Tuhan di dalam kehidupan keluarganya ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pilih Tuhan, Engkau tidak akan memberikan sia-sia Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, tetapi Engkau akan mengangkat lebih lagi ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan hamba-Mu Tuhan Bapak Sigit sekeluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan, oh Bapak hamba-Mu Tuhan, oh itu Bapak Gembala sidang kami Bapak Sigit sekeluarga dengan Ibu Gembala kami Ibu Astrin Tuhan. Mereka juga Tuhan selalu Bapak berharap terus dan berharap bahwa Engkau yang terus berbicara Tuhan di dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ya Bapak. Supaya hamba-Mu juga Tuhan lebih lagi Tuhan untuk boleh mengajar Tuhan domba-domba yang Kau berikan buat hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga domba-domba-Mu Tuhan yang digembalakan Tuhan boleh menjadi Tuhan benar-benar mengerti Tuhan tentang firman-Mu ya Bapak. Firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Gembala sidang kami Tuhan. Biarlah kiranya itu menjadi didikan
Tuhan menjadi Bapa pelajaran di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun itu Tuhan teguran Tuhan lewat firman-Mu, tetapi kami boleh merasakan bahwa teguran itu Tuhan teguran yang manis yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan gembala sidang kami Bapa sedikit sekeluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi lebih heran lagi Tuhan, supaya nama-Mu lebih-lebih lagi Tuhan dipermuliakan. Hanya bersandar kepada Engkau Tuhan, tidak ada sesuatu hal Tuhan di dalam hatinya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan penuntun di dalam keluarga hamba-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang dikerjakan hamba-Mu gembala sidang kami sekeluarga Tuhan, biarlah itu menjadi berkat Tuhan di dalam pelayanannya ya Bapa. Boleh Tuhan menjadi Tuhan itu semua Bapa, memenangkan dan memuliakan Tuhan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus malam hari ini. Tidak lupa juga kami Tuhan menyerahkan Tuhan ya Abed dan Yesus Tuhan ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari remaja Tuhan sampai dewasa ini sekarang. Biarlah kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan ya Abed dan Yesus Tuhan boleh Tuhan selalu Tuhan mengandalkan Engkau Bapa dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Cukupkan segala Tuhan biaya apapun yang diperlukan Tuhan. Terlebih Tuhan biaya dalam pendidikannya Tuhan Engkau cukupkan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan keluarga besar Bapak Buyung Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati cucu menantunya Tuhan dimanapun berada. Saat malam hari ini Tuhan Engkau memberkati ya Bapak. Biarlah Tuhan mereka juga Tuhan boleh bersatu hati Tuhan untuk memuji mempermuliakan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan Bapak meninggikan Engkau ya Yesus. Boleh kami bersatu hati juga Tuhan dalam gereja-Mu Tuhan, untuk boleh Bapak saling membangun ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan setiap permohonan kami Bapak, hanya Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Terpujilah Engkau Yesus. Biarlah kiranya malam hari ini juga Tuhan kami bawa Tuhan Bapak bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia ini, bangsa kami yang ketempati Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan pemimpin kami Bapak Presiden sampai jajarannya terbawa Tuhan. Engkau memberkati Yesus. Biarlah kiranya Tuhan setiap Tuhan pemerintah Tuhan boleh memberikan Tuhan kebijakan buat umat-umat-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan meninggikan Engkau. Biarlah kiranya juga Tuhan di setiap Tuhan pelosok-pelosok Engkau juga Tuhan Bapak yang memimpin Tuhan setiap pemerintah-perintah yang ada di daerah-daerah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapak, terpujilah Engkau Yesus. Biarlah juga kiranya Tuhan kami serahkan kota Depok ini Tuhan. Teristimewa Tuhan Bapak, kota Depok ini adalah Tuhan Bapak umat-umat-Mu, di mana umat-umat-Mu di kota Depok ini Tuhan, yang bersatu hati Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau persatukan kami umat-umat-Mu di kota Depok ini Tuhan, supaya lebih lagi Tuhan boleh Bapak mempermuliakan nama-Mu. Walaupun kami Tuhan berbeda-beda aliran, berbeda-beda sekte Tuhan, tetapi di mata-Mu ya Tuhan kami tetap bersatu Tuhan untuk memuji mempermuliakan nama-Mu ya Bapak. Berkati Tuhan gereja-gereja-Mu di kota Depok ini, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan di kota Depok ini. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan hati buat hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya nama-Mu saja Tuhan ditinggikan, dipermuliakan Tuhan, supaya boleh Tuhan benar-benar hamba-hamba-Mu Tuhan benar-benar menjadi teladan dan panutan Tuhan buat umat-umat-Mu di kota Depok ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya dan yakin Tuhan Bapak, setiap umat-umat-Mu yang ada di kota Depok ini Tuhan, Engkau memberkati semuanya Bapak, tanpa terkecuali Tuhan. Dari kecil Tuhan sampai Tuhan kepada yang tua Tuhan, kakek-kakek, nenek-nenek juga Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Yatim piatu Tuhan Engkau memberkati semuanya Tuhan. Yang ada umat-umat-Mu yang selalu berharap kepada Engkau. Berkati ya Bapak, berkati Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus tidak ada suatu apapun Tuhan berkekurangan umat-umat-Mu di kota Depok ini Tuhan. Bahkan semua Tuhan umat-umat-Mu di seluruh dunia ini Tuhan
Tuhan, mulai dari pelosok-pelosok desa-desa, kota-kota Tuhan, di seluruh dunia ini Tuhan Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Kami percaya biarlah kiranya Tuhan, oh Bapa, kota Depok ini Tuhan, ke depannya kami boleh melihat Tuhan, nama-Mu Tuhan semakin nyata ya Bapa, nama-Mu semakin dipermuliakan setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yekonia Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan memberkati Tuhan setiap kegiatan-kegiatan yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Bapa mempersatukan Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap Tuhan pengurus-pengurusnya ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Khususnya Tuhan kami serahkan Tuhan gereja kami GBIS 56 ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Engkau berkati setiap kegiatan-kegiatan gereja GBIS 56 Tuhan. Supaya boleh Tuhan gereja kami ini juga Tuhan, boleh kami Tuhan melihat hari demi hari Tuhan. Oh, boleh nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Tidak ada Tuhan perbedaan-perbedaan Tuhan di dalam gereja GBIS 56 Tuhan. Gereja GBIS 56 Tuhan adalah gereja kekeluargaan Tuhan. Dan kami boleh bersatu hati memuji, memuliakan Engkau Bapa. Supaya kami Tuhan takut akan Engkau lebih lagi Tuhan. Oh Bapa, Engkau Tuhan memberkati kami semua. Sehingga kami boleh bersatu hati. Oh Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau di gereja kami GBIS 56. Tuhan berkati setiap kegiatan-kegiatan ya Bapak. Berkati sekolah minggu kami Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Di masa kecilnya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengajar, Engkau yang mendidik Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh mengerti Tuhan, boleh mengenal, boleh melihat Engkau ya Bapak. Bahwa Engkau yang terbesar Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapak. Biarlah kiranya anak-anak kami serahkan ke tangan-Mu. Anak-anak sekolah minggu Tuhan, biarlah berikan Tuhan, oh Bapak, hikmat paripat Tuhan, pendidikan yang baik buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Dan begitu juga Tuhan setiap guru-guru yang mendidik, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pengajar-pengajarnya, berikan hikmat kekuatan daripada Engkau Tuhan, supaya lebih lagi mengerti, lebih lagi Tuhan, oh Bapak, memberikan Tuhan, oh Bapak, firman-firman yang hidup buat anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadinya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan guru-guru sekolah minggu lebih lagi semangat lagi Tuhan untuk menghajar, mendidik anak-anak didiknya Tuhan, supaya boleh Tuhan, oh Bapak, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu Tuhan untuk dipuji Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan, oh para remaja Tuhan, berkati Yesus. Engkau cukupkan Tuhan segala keperluan Tuhan para remaja ya Bapak. Baik pun Tuhan di dalam pendidikannya masing-masing Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, Engkau melihat setiap para remaja kami Tuhan. Kami tidak dapat sebut satu persatu Tuhan, Tuhan Engkau melihat Tuhan para remaja kami. Engkau cukupkan Tuhan segala biaya keperluannya Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam pendidikannya Tuhan saat ini ya Bapa. Oh Tuhan, Engkau memberkati Tuhan supaya mereka juga Tuhan boleh lulus Tuhan. Oh yang menghadapi ujian ya Tuhan berjalan dengan baik dan lulus pada tepat waktunya Tuhan untuk boleh juga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap cita-cita para remaja kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Yesus, Engkau memberkati dan kami percaya berkat-Mu akan mengalir Tuhan para remaja kami Tuhan dan youth ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau yang baik. Biarlah kiranya Tuhan malam hari ini juga Tuhan, Engkaulah Tuhan yang melawat semuanya Tuhan. Oh Bapak, setiap kami yang ada Tuhan di GBIS 56 Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan, ketika kami bersatu hati lebih lagi Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang ditamburkan oleh hamba-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu akan mengalir Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik. Terpuji-pujilah Engkau Bapak malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, oh Bapak, ini menjadi ucapan syukur kami lewat ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan lebih lagi kami boleh giat lagi kembali Tuhan. Oh Bapak, mendengar Tuhan setiap Tuhan perkataan
perkataan-Mu, setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Biar kiranya ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya berkat-Mu Tuhan tidak terhalang Bapa. Berkat-Mu boleh kami terima Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau yang menjawab. Inilah ucapan syukur kami Tuhan malam hari ini, lewat ibadah kami ini, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar sebelum menerima berkat Tuhan, kami akan mendengarkan informasi gereja. Berkat-Mu atas kami. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan sesuatu. Saya tegaskan bahwa di dalam pengembalaan GPS 56 ini adalah lebih kepada pengembalaan melalui pengajaran. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sadari bahwa ada hal-hal di dalam jemaat itu, saya lebih kepada mengajarkannya. Mungkin saya pribadi tidak direct orangnya. Tidak direct dalam artian tidak langsung menuju kepada poinnya hari itu, jam itu, tidak. Tetapi saya berpikir bahwa orang dengan situasi 24 jam, 1 hari, 2 hari, orang akan sadar dan kemudian sudah memperbaiki diri. Oleh sebab itu, setialah dalam pengajaran gembala melalui media apapun juga, karena saya melalui itu, kami melalui itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang harus saya sampaikan kepada pribadi, saya lebih kepada secara umum saja melalui pengajaran. Dengan begitu tidak ada yang tersinggung satu pribadi, tetapi semuanya boleh oleh karya Roh Kudus dalam hatinya boleh diingatkan, karena firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, gitu ya. Yang kedua, nah supaya kita satu komando, mulai dari ketua komisi, ketua bidang, atas tunjukan gembala, itu adalah petugas gereja, yang itu harus satu komando oleh gembala. Nah oleh sebab itu, apapun yang memang dibentuk, diumumkan, dijadwalkan, diarahkan, diorganisirkan, itu adalah merupakan sama halnya itu adalah tugas gereja. Jadi seluruh jemaat supaya menghormati ini, sehingga membuat apapun penugasan dari bidang, siapapun itu di wilayah maupun di bidang pelayanan itu adalah sama halnya wakil gembala. Jadi istilah kata, jangan sampai tugas yang saya kasih kepada ketua komisi yang sudah diteruskan itu akhirnya dibatalkan atau dijegal di situnya, karena itu kami yang kena, jadi bukan mereka. Tetapi catatannya para petugas ini seringlah lapor kepada kami sebagai gembala untuk bisa dikasih kata belajar, dikasih satu amanat, mandat, begitu ya. Demikian pula nanti, demikian para jemaat akan menghargai bahwa ya, mulai dari ketua sekolah minggu pun yang paling komisi yang terkecil itu, mereka adalah petugas gereja. Oleh sebab itu nanti ke depannya para jemaat juga bisa menanyakan apakah Anda berkunjung sesuai dengan penugasan gereja atau tidak, begitu ya. Jadi kalau berkunjung asal berkunjung, istilah kata di luar daripada tugas pelayanan, silahkan. Tetapi kalau dalam tugas pelayanan dan tidak mendapatkan amanat daripada gembala, boleh ditolak. Artinya enggak, Anda sedang apa pribadi, berkunjung ngopi bareng, silahkan. Tetapi ke dalam rangka dinamika untuk pengembalaan, apakah dapat amanat. Nah, kebanyakan launchingnya dari mimbar gereja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti apapun launching pertama itu dari mimbar gereja, diumumkan oleh gembala, nah baru dilaksanakan oleh petugas. Tidak ada, karena ketika petugas itu sudah kasih koordinasi apa dan tidak mengikuti, itu berarti sama halnya tidak mengikuti gembala atau gereja, gitu. Yang ketiga, nah di sini supaya setiap kita juga saling mendukung, karena tadi itu, jadi teman kita yang sedang menugaskan kita itu adalah
petugas gereja. Jadi harus memang diikuti. Dan semua komisi saya berharap memiliki dudukan bahwa semua komisi adalah milik kita bersama karena kita keluarga. Jadi tidak ada yang lebih kepada komisi apa. Kalau memang petugas atau pelayan atau di struktur ada di situ, ya dia akan menjaga di situ. Tetapi tetap komisi yang lain itu adalah, ya misalnya gini loh, saya seorang bapak nih komisi pria, dan kemudian istri saya komisi wanita. Nah anak saya kan ada di teens, ada di youth atau profesi. Nah itu kan juga anak-anak kita, keluarga kita. Jadi artinya jangan sampai ini, oh biarlah kita aja yang maju, yang lain biarin aja. Tidak, tetapi dalam kekeluargaan kita tetap mendukung sama-sama. Dan yang terakhir saudara sekalian, saya ingatkan kembali bahwa gereja, termasuk gereja kita itu tugasnya adalah mencari jiwa dan juga mendatangkan jiwa. Oleh sebab itu kalau saya dengar bahwa ada orang yang mau berjemaat di kita, itu tidak boleh dilarang. Karena apa? Kalau kemauan dia. Tetapi saya sudah kasih ungkap bahwa gembala tidak pernah mengajak jemaat lain. Ya, saudara bisa saksikan secara faktual bahwa kami tidak pernah mengunjungi jemaat-jemaat lain. Tetapi kalau ada jemaat tertentu yang memang rindu ke kita dan kita punya ada di dalam, tidak boleh menolak. Karena sekali lagi saya juga diingatkan bahwa tugas gereja adalah mencari jiwa, bukan mengeluarkan jiwa. Nah oleh sebab itu, mari saudara sekalian, bagi jemaat-jemaat yang lama, yang ketika ada jemaat yang baru, mari kita welcome banget. Karena apa ya? Karena tugas kita itu, nah, saya ingatkan, mencari jiwa satu susah sekali. Yang di dalam yang sudah Kristen aja kadang-kadang undur daripada Tuhan, nggak tahu alasannya bagaimana begitu. Nah apalagi kalau ada jemaat-jemaat yang memang tidak tidak terbangun rohaninya begitu lama, dipersilahkan dalam artian kalau ada ya, jadi istilah kata kalau kita kehadiran tamu pun kita berhak untuk mengayomi, karena ini adalah jiwa-jiwa yang kita nggak iklan saudara, kita tidak bisa banyak iklan terus terang, karena kita adalah apa yang dalam tanda kutip kita jual tidak ada. Oleh sebab itu ketika orang itu datang itu tidak serta-merta bahwa wah itu apa yang Pak Gembala lakukan, tidak. Tetapi itu adalah memang datang, ya Tuhan uji kita apakah kita menerima jiwa-jiwa yang seperti itu. Orang jahat aja kita terima, narapidana kita terima. Nah orang-orang seperti ini bukan mantan narapidana, bukan orang-orang jahat, perampok, tidak, orang biasa yang mungkin membutuhkan asupan rohani lebih lagi. Nah kita harus terima ya. Bapak Ibu sekalian, silakan saja kalau memang dinamikanya seperti itu, kita tidak boleh menolak jiwa-jiwa yang datang kepada kita. Yang terakhir saudara, nah saya melihat bahwa tayangan untuk live itu memang perlu scoop kita saja. Nah S56 channel di YouTube itu maupun Facebook itu, S56 channel saja sudah 1000 lebih. Ya, nanti saya mobilisasi kepada jemaat nanti supaya masuk kepada subscribe lah bahasanya itu ke GBI S56 aja, supaya nanti saya nggak approve jemaat-jemaat lain, sehingga membuat ibadah kita dari awal yang dari bangku kosong kita udah live sampai kepada selesai itu yang lokal banget tidak akan tersiar secara umum. Mengerti ya maksudnya ya, begitu. Jadi supaya kita nanti ya bebas. Nah kalaupun nanti saya taruh di S56 channel itu adalah mungkin yang sudah saya sortir, mungkin khotbah gembala, ya bolehlah ya. Karena maaf kata kadang-kadang kita juga orangnya juga mondar mandir, kemudian ya ada yang datang terlambat, terus kemudian ada yang memang pujian kadang-kadang salah begitu ya. Nah kalau dilihat sampai kurang lebih anggota di S56 sampai 1120 orang, itu rasanya saya nggak ini ya, itu maksudnya ya. Nah makanya di GBI S56 itu baru ada 4 subscriber itu akun saya semua. Jadi mohon kepada jemaat nanti supaya di subscribe, supaya minimal 60 anggota baru bisa live nanti. Kalau belum bisa. Jadi nanti hasil video baru saya upload begitu saja. Itu saya pikir ya Bapak Ibu sekalian. Nah saya ulangi lagi bahwa setiap kita pengembalaan Pak Sigit ini adalah melalui pengajaran, ada khotbah kata, ada video-video,
ada melalui khotbah gembala, melalui PWP begitu ya. Jadi pengembalaan kami melalui itu ya. Makanya kalau orang yang menyadari itu, oh iya Pak Gembala ada kasih materi ini, berarti ada memang yang harus digembalakan secara pengajaran. Gitu ya. Baik, puji Tuhan kita sudah sampai jam oh iya, hampir udah malam kita ya. Baik, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk menutup PWP saat malam ini. Terima kasih ya untuk Bu Herma, Ibu Sol, Pak Bilman, Pak Sinaga, dan berikutnya di PWP minggu depan supaya lebih raya lagi, bergantian kepada orang-orang yang punya beban supaya semuanya nanti rata. Nah, kalau memang nggak ada ya udah kita masuk lagi gitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur kepadamu untuk malam hari ini. Kami mendoakan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sudah sembuh Tuhan pulihkan, dan biarlah dalam keluarga S56 ini betul-betul kami mencanangkan sebagai keluarga. Bayangannya sangat gampang, apa yang terjadi dalam keluarga besar kami di rumah, tangga kami di keluarga kecil kami, itulah yang harus kami lakukan di dalam keluarga GBS 56 ini. Dan kami menyadari Tuhan bahwa gereja Tuhan adalah tempat menampung jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Oleh sebab itu setiap siapapun yang hadir, baik itu simpatisan maupun jemaat yang baru, yang lama, kami harus mengayominya sebagai jiwa-jiwa yang sudah Tuhan taruh ke tempat ini. Dan kami sama-sama tidak cuma gembala, tetapi ikut bertanggung jawab untuk tetap membuat iman bertumbuh dengan baik. Adapun sesuatu dinamika yang terjadi oleh karena proses Tuhan. Ada baptisan api, kadang kami menjadi pengasah, tetapi kadang-kadang kami harus diasah. Tetapi tujuan dua-duanya adalah supaya kami memperbaiki hidup, menghilangkan yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan kami disempurnakan. Dan kalau beberapa harus dicabut seperti dari dalam api, dan kami bersyukur bahwa jiwanya tetap diselamatkan. Kami mendoakan buat jemaat Tuhan yang kecewa oleh karena pencarian mereka merasa tidak didapatkan di tempat ini, dan motivasi apapun yang ada dalam hati mereka, Tuhan ingatkan Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Hanya mereka dengan Roh Kudus yang bisa mencari kebenaran ini. Oleh sebab itu Tuhan akan tetap ayomi di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini berkat untuk yang hadir tidak terkira. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita sepanjang hidup kita malam hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, thank you sudah hadir. Saya